Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, senang sekali kembali berjumpa dalam Kabar Sukacita. Dan di kesempatan kali ini kita akan menerima pujian, menikmati pujian dan juga menikmati pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Joyce Sibarani. Shalom Ibu Pendeta Joyce. Shalom Pak Budi. Kabar baik, kita ketemu lagi. Puji Tuhan. Hari ini kita akan diberkati juga dengan firman Tuhan. Amin. Dengan tema kemurahan hati. Ya, bagaimana kita akan belajar soal ini, dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita simak nanti bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Silakan Ibu Pendeta Joyce. Mari kita berdoa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur 6 bulan Tuhan sudah memimpin kami di tahun 2026 ini. Dan memasuki minggu pertama di bulan yang ke-6 ini, di bulan yang ke-7 kami bersyukur. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tangan Tuhan terasa terus menopang kami. Dan penyertaan Tuhan terus terlihat, menguatkan kami untuk dengan kekuatan Tuhan kami juga bisa menjadi saksi-saksi Kristus yang juga bisa menopang, menguatkan sesama kami yang juga membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Memberkati Tuhan waktu untuk kami bersama-sama menerima kabar sukacita dari Tuhan. Memberkati Pak Budi sebagai moderator, bahkan hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Memberkati rekan-rekan pemusik dan semua yang melayani kabar sukacita. Bahkan semua kami yang akan menikmati sebagai pendengar setia TVRI. Tuhan yang bertahta, Tuhan yang ditinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Luar biasa, tema yang kita akan terima dalam pemberitaan firman Tuhan adalah kemurahan hati. Nah, kemurahan hati seperti apa sih kalau yang harus kita mengerti menurut firman Tuhan? Karena ya di dunia sana juga, di sekuler juga banyak orang yang punya definisi masing-masing tentang kemurahan hati. Seperti apa kemurahan hati yang sesuai dengan Alkitab? Baik Pak Budi, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu topik yang saya beri judul kemurahan hati ketika iman itu terasa nyata di tengah-tengah kehidupan dengan sesama kita. Salah satu budaya yang terkenal di Gorontalo, tentu Pak Budi masih ingat namanya Huyule, iya, gotong royong. Kita mengenal semangat gotong royong di Gorontalo itu saling menopang, saling merasakan beban sebagai sesama. Dan semangat ini sesungguhnya adalah gema dan ekspresi daripada nilai-nilai kerajaan Allah yang Alkitab ajarkan. Iman kita di dalam Kristus adalah iman yang nyata di dalam kepedulian, di mana tangan Tuhan itu terulur dan hadir lewat tangan kita yang menghibur dan juga menguatkan sesama. Dan dasar firman Tuhan yang mau kita pelajari pada hari ini tentang bagaimana iman itu tidak hanya berhenti di keyakinan di hati atau di kepala, tetapi iman itu bisa terasa manfaatnya kepada sesama lewat kemurahan hati kita. Saya akan mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan. Pemirsa setia TVRI Kabar Sukacita juga bisa membaca bersama-sama dengan saya dari Efesus 4 ayat 32. Tentunya pemirsa masih merindukan suara Pak Budi membacakannya, menolong kita ya. Baik, Efesus 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, Pak Budi, jadi tema ini sangat relate sekali. Kenapa murah hati itu harus ada menjadi bagian ekspresi daripada iman kita yang bukan hanya kita yakini di hati. Karena apa yang kita hadapi sekarang itu mirip dengan apa yang dihadapi oleh jemaat di Efesus di bagian teks yang kita baca. Tentunya Pak Budi masih ingat dan juga pemirsa setia TVRI, kota Efesus adalah kota sebuah pelabuhan yang ada di Asia Kecil. Jadi di situ adalah rumah daripada kuil Artemis yang menjadi salah satu 7 keajaiban dunia pada masa kuno dulu. Nah, pada saat itu di Efesus seputar penyembahan berhala itu sangat kuat, baik secara ekonomi maupun budaya. Pak Budi bisa baca nanti ya di Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 23 sampai dengan 41. Nah, saudara, di kota inilah jemaat Kristen mula-mula itu terbentuk, Pak Yudi, yaitu Pak Budi, yaitu dari Yahudi yang taat kepada Taurat,
lalu orang non-Yahudi yang adalah mantan penyembah-penyembah berhala. Di situ juga ada para budak, para pedagang, para tuan, semua duduk dalam sebuah jemaat lokal namanya Jemaat Efesus. Bayangkan ya, seorang tuan duduk dengan budaknya, betapa budaknya itu canggung, begitu ya. Lalu non-Yahudi yang mungkin masih dengan persepsi atau konsep-konsep berhalanya, betapa dia penuh kecurigaan menerima konsep-konsep orang Yahudi. Bayangkan orang yang dengan bermacam paradigma dan juga latar belakang ada di satu tempat, perbedaan itu bisa saja sangat memicu yang namanya perpecahan. Tetapi di bagian ini Paulus bukan menyarankan mereka untuk seragam, tetapi Paulus menyarankan mereka dengan satu kalimat ramah, yaitu baik hati di tengah-tengah perbedaan yang ada. Baik hati menjadi perekat begitu dari pluralisme yang luar biasa banyak Berbeda, saat itu di Efesus waktu itu. Nah, menerapkannya ini kan menjadi satu hal yang oke lah, teorinya disampaikan seperti itu. Nah, bagaimana kita melihat nanti aplikasinya? Apakah memang di Efesus sendiri tidak ada satu orang-orang di sana tidak ada satu tantangan begitu untuk menjalankannya, atau ada hal lain yang bisa kita ketahui sekarang ini? Iya. Saya membayangkan ketika surat ini ditulis Pak Budi ya, bayangkan perasaan yang sangat bergejolak di jemaat yang sangat beragam, sangat plural begitu ya. Dan ketika mereka berdampingan, suku, status sosial yang satu sama lain berbeda, dan Paulus tidak mengabaikan hal itu. Justru disitulah Paulus menyampaikan pesan yang sangat relevan, yang sangat aplikatif, supaya mereka yang beragam itu bisa dipersatukan di dalam perbedaan, bukan berarti harus sama. Nah, untuk mempersatukan itu mereka harus mempunyai yang namanya nilai-nilai cerminan karakter Kristus, yaitu murah hati. Salah satunya murah hati. Iya. Saya kembali ingin menjawab, Pak Budi bilang kalau dunia juga mengajarkan tentang murah hati, apa yang membedakan murah hati dunia dengan kita? Iya, Alkitab. Pemirsa yang setia, Kabar Sukacita, yang membedakannya saya akan berikan di sini menjadi 3 hal. Yang pertama, itu sumbernya berbeda. Kalau dunia sekuler, kebaikan atau kemurahan hati itu seringkali lahir dari empati kemanusiaan. Atau bisa jadi pencitraan. Karena ada sesuatu yang mau dicapai. Tetapi kebaikan atau kemurahan hati sebagai orang Kristen itu justru lahir dari sebuah konsep teologis yang alkitabiah, bahwa Allah sudah terlebih dahulu bermurah hati kepada kita dengan mengampuni kita di bagian ayat selanjutnya, dan itulah yang menjadi dasar atau fondasi kita murah hati. Jadi Pak Budi baik kepada saya bukan karena supaya saya bisa menjadi partner yang baik nih di dalam kita bekerja. Itu transaksional berarti ya, pengen dibalas gitu. Tetapi karena Pak Budi sudah terlebih dahulu menerima kemurahan hati dari Tuhan, makanya Pak Budi meresponi semua orang yang membutuhkan kemurahan hati, Pak Budi leluasa memberikannya. Jadi sumbernya berbeda. Yang kedua, itu yang pertama, yang membuatnya berbeda adalah sasarannya berbeda. Kalau kemurahan hati di dunia sekuler, kerap kali itu diberikan kepada objek yang selektif. Kepada keluarga, kepada orang yang kita sayang, kepada orang yang kita pikir menguntungkan atau yang layak. Tetapi kalau secara kekristenan, kemurahan hati itu seperti kasih yang Allah berikan kepada semua orang. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, tidak terbatas, tanpa syarat, tidak pilih-pilih. Makanya Bu Pendeta ada istilah pilih kasih kalau di dunia ya. Iya, betul. Jadi kita orang Kristen harus murah hati kepada semua orang. Tidak boleh pilih kasih. Termasuk kepada atasan yang mungkin menyebalkan atau bawahan yang sulit mengerti apa yang kita instruksikan. Sangat relevan di dunia kerja seperti itu ya. Atau tetangga yang kasih kita sampah, bikin got kita banjir. Dan yang ketiga, yang membedakan kemurahan hati kita berbeda dengan dunia sekuler adalah daya tahannya. Jadi kalau dunia sekuler itu kemurahan hatinya bertahan atau tidak tergantung dari respon yang dia dapatkan. Misal,
Ketika melakukan sesuatu dihargai, ketika melakukan sesuatu menguntungkan, maka kemurahan hati itu berlanjut. Tetapi kalau tidak dihargai, tidak mendatangkan profit, kemurahan hati itu berhenti. Stop. Iya. Tetapi dalam kekristenan, kebaikan hati dan kemurahan hati kita kepada sesama itu harus seperti kasih Allah dalam Ratapan 3 ayat 23-24. Selalu baru setiap pagi, tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah berhenti. Jadi harus selalu baru. Jadi kalau kita berhadapan dengan satu orang menyebalkan dengan cara A tidak bisa, kita pakai dengan cara yang baru, cara B, supaya dia bisa menemukan dan merasakan bahwa saya ini adalah menerima murah hati dari Pak Budi. Jadi tidak ada alasan untuk bagi orang percaya, orang Kristen untuk berhenti bermurah hati. Apapun kondisi di luar sana. Benar, begitu ya. Iya. Jadi tadi 3 poin pentingnya adalah yang membedakan murah hati dari dunia sekuler, sumbernya, sasarannya, daya dan tahannya. Daya tahannya, sehingga rasa atau manfaat yang dikeluarkan dari apa yang disampaikan oleh orang percaya tentang murah hati kerasa begitu. Bisa meringankan orang lain, membantu orang lain. Orang lain dihiburkan. Orang lain dihiburkan. Dikuatkan. Jadi tidak boleh orang Kristen itu kualitas murah hatinya seperti dunia berarti ya. Kan kadang juga orang Kristen pikir saya baik ke dia supaya nanti saya dibalas kebaikannya begitu. Nah, tapi kita tahan dulu seperti apa kelanjutan diskusi kita. Kita akan kembali dalam Kabar Sukacita setelah pesan-pesan berikut ini.
Kembali dalam kabar sukacita, masih bersama dengan Ibu Pendeta Joyce Hibarani dengan tema firman Tuhan, kemurahan hati. Sudah ada beberapa hal yang kita sempat bahas dalam firman Tuhan ini, bagaimana murah hati versi Alkitab dan juga versi dunia tadi. 3 poin pentingnya adalah sumbernya berbeda, sasarannya berbeda, dan daya tahannya berbeda. Nah, kita sudah tidak bisa ganggu-gugat soal sumber, ini adalah sumbernya Kristus begitu ya, murah hati. Lalu sasarannya sudah jelas, semua orang. Tidak boleh pilih kasih. Nah, poin ketiga ini yang ingin saya bahas, bahwa daya tahan itu sering juga berkaitan dengan apa yang input yang kita terima selama ini misalnya. Nah, sejak kecil mungkin kita diajarin gitu ya, kita nggak boleh jahat ke orang, kita harus baik, supaya nanti saat kita butuh bantuan, saat kita juga dalam kondisi sulit, ada yang mau bantu. Nah, apakah ini sudah benar? Apakah ini juga sesuai dengan kebenaran firman? Karena ternyata kebenarannya adalah kasih ini kayak tanpa syarat dan tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan di luar sana. Nah, ini bagaimana menurut Ibu Pendeta Joyce? Baik Pak Budi, pertanyaannya sangat menjadi pergumulan kita semua, termasuk saya ya. Pergumulan pribadi juga. Saya mau pribadi. ngajar saya pribadi dan anak-anak seperti apa nanti bagusnya. Karena gitu. Sebagai orang tua secara pribadi saya juga kadang-kadang punya kecenderungan yang melayani anak-anak dengan baik, supaya suatu saat kalau mereka berhasil, mereka bisa balik budi merawat saya. Itu pandangan umum dan saya rasa itu sangat wajar dan sangat manusiawi sekali. Tetapi berita baiknya adalah kabar sukacitanya itu tidak alkitabiah. Iya, itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang manusiawi, tetapi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena kemurahan hati dalam Efesus pasal 4 ayat 32 ini, Pak Budi dan juga pemirsa setia TVRI Kabar Sukacita, ini adalah sebuah kesimpulan daripada nasihat Paulus tentang manusia baru. Di dalam ayat 22 sampai 24. Manusia lama di dalam ayat 20 ayat yang ke-31 itu ditandai dengan kepahitan, kemarahan dan fitnah. Sedangkan manusia baru itu ditandai dengan kemurahan hati yang menirukan karakter Kristus, sifat Allah. Nah, tadi Pak Budi tanya, kalau sifat Allah itu adalah murah hati, sedangkan kita manusia murah hati atau baik hatinya itu ada limited time, tergantung mood, tergantung keuntungan yang kita dapatkan, output yang kita harapkan, begitu ya. Nah, tetapi karena kemurahan hati ini adalah bagian daripada identitas kita, jubah kita sebagai anak Tuhan, di mana kita diciptakan Tuhan itu segambar dan serupa Allah. Berarti karakternya mirip dengan Allah. Karakter Allah itu adalah mengasihi manusia terlebih dahulu sebelum manusia itu bisa meresponi mengasihi Tuhan. Dia datang ke dunia sebelum saya dan Pak Budi tahu apa yang baik dan benar, ya. Dan ketika kita berselingkuh dari Tuhan, mengkhianati Tuhan, Dia tetap mengasihi kita, bukan? Iya. Bahkan ketika kita mungkin begitu kecewa karena Tuhan tidak jawab doa kita, kita meninggalkan Tuhan, Dia tetap hadir memanggil kita dengan setia. Jadi kasihnya tidak terbatas, tidak pernah habis, bahkan ratapan itu sangat indah, selalu baru, menggambarkan Allah itu tidak kehabisan akal untuk menunjukkan bahwa Dia murah hati kepada kita. Nah, karena kita ini anak Allah, maka kita murah hati itu dasarnya adalah patronnya adalah Allah. Allah itu sendiri. Iya. Yang nggak pernah habis, nggak pernah pilih kasih, begitu ya. Iya, kebenaran ya. Ini kebenaran firman Allah yang harus kita ketahui dan harus kita lakukan ternyata. Tidak boleh lagi punya prinsip ya bantu orang supaya nanti kalau kita yang sulit kita dibantu gitu ya, atau nanti kita dalam keadaan yang tidak baik ada yang mau lihat kita begitu, atau seperti orang tua yang mengharapkan akan dirawat oleh anak lagi. Ya, padahal bayangkan kalau Allah punya prinsip seperti itu ya Pak Budi. Kita setia baru Allah setia. Ketika kita tidak setia, Allah tidak memberkati, nafas kita habis deh Pak. Limitnya selesai. Wah, ini kebenaran firman Tuhan yang juga membukakan mata kita semua ternyata, bahwa memang secara Alkitab ya unlimited ya, tidak ada daya tahan murah hati itu ya memang harus baru setiap hari. Nah, ini yang memperbaharui
kemurahan hati ini kan dasarnya hati ini yang menarik juga ini Bu Pendeta Joyce. Bagaimana cara kita agar hati kita itu bisa selalu murah setiap hari, karena kondisi keadaan sekarang dunia yang semakin hari harga barang bukan semakin murah. Virus yang beredar, penyakit yang ada bukan semakin sedikit malah semakin banyak. Macam-macam lah namanya sekarang kita harga udah diri sampai juga. harga diri juga. Wah, sampai ke sana ternyata. Nah, relevansinya dalam kehidupan kita sekarang ini kan sangat sulit untuk memperbaharui hati agar menjadi murah hati. Iya. Tapi apa kunci yang bisa kita Seperti lihat, lagu tadi ya, lagu yang kita nyanyikan bersama, ubah hatiku Tuhan. Oh, change Iya, my heart. Oke. Change my heart. Dan perubahan hati itu tidak bisa dimulai dari diri kita. Roma 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Coba kita lihat ya Pak Budi. Roma 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Roma 12. Ya, saya senang mendengar suara Pak Rudi membacakan bagian ini. Roma 12 Ayat yang kedua. ayat yang kedua. Oke, saya bacakan ya. Ya. Perikopnya persembahan yang benar, betul ya. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Perubahan hati ternyata dimulai dari perubahan Pak Budi. Ada nama saya ternyata dalam ayat ini. Budi di sini berbicara tentang point of view, Oh, cara POV, berpikir. ya. Iya. Bahasa viralnya sekarang POV Iya, gitu. POV. Seperti tadi yang Pak Budi respon Iya. yang Pak Budi berikan ketika menemukan bahwa yang membedakan prinsip kita melakukan kemurahan dengan yang dunia lakukan adalah 3 hal. Ketika Pak Budi menemukan itu, maka cara berpikir berubah. Oh, ternyata ini. Ketika pikiran berubah, Pak Budi langsung mengingat orang-orang yang hampir saja Pak Budi selesaikan, hentikan sikap murah hatinya. Tetapi ketika menemukan hal ini, oh saya nggak boleh berhenti ya. Ternyata saya harus teruskan ya, karena ini yang Tuhan mau. Jadi perubahan pola pikir itu mengubah hati. Mindset kita mengubah hati. Pertanyaannya. Berarti input-input ini yang harus diperbanyak ya. Firman Tuhan seperti ini. Firman Tuhan tentunya ya. Iya, supaya prinsip firman Tuhan juga lah yang mengubah cara berpikir POV dan akhirnya mengubah hati. Wow, luar biasa. Jadi sebenarnya merubah hati setiap hari ya simpel ya. Kita harus baca aja firman Tuhan setiap hari ya, sehingga nantinya kita bisa punya input yang baik untuk merubah hati kita setiap hari. Wow. Dan keuntungannya di ayat ini bilang yang pertama, kita jadi tidak serupa dengan dunia. POV kita, sikap ekspresi murah hati kita mungkin sama dengan dunia, tetapi nilai-nilainya, prinsipnya berbeda. Akhirnya kita bisa membedakan murah hati yang benar, yang baik, yang berkenan, dan yang sesuai dengan kehendak Allah. Saya sempat ada pertanyaan yang terlintas, tapi saya akan coba mengingat lagi karena sangat penting sebenarnya. Tapi saya tertarik dengan mindset kita mengubah hati kita, begitu kan. Nah, banyak juga orang Kristen yang merasakan bahwa situasi kan kita balik lagi ke keadaan dunia yang semakin hari semakin tidak baik. Apakah memang kita bermurah hati ini nanti dibilang, oh memang dia lemah, memang dia begitu, dia nggak akan ngelawan, dia nggak akan balas kita karena dia itu lemah. Apakah persepsi itu kita merugikan kita atau kita biarin aja orang bilang apa, kita lemah, oh saya udah jahatin dia diam-diam aja gitu kan. Apakah itu menjadi satu tanda kelemahan? Iya. Kembali ke ini Pak Budi, kembali ke teks yang kita baca. Apakah kemurahan hati membuat kita akhirnya dikerdilkan, dianggap lemah, ya, tidak menguntungkan kita tidak sama sekali. Diperhitungkan malah nanti gitu. Iya. Nah, Pak Budi, tentu kita secara kekristenan harus kembali kepada tujuan Tuhan menciptakan kita. Tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk menjadi kesenangannya Allah. Dan kesenangan Allah adalah keselamatan semua manusia yang ada di dunia. Jadi seharusnya ketika kita sadar bahwa saya ada di dunia bukan lagi untuk
hidup saya, Paulus bilang, Ya. tetapi untuk Tuhan. Waktu kita menyadari bahwa hidup saya bukan untuk saya, maka ketika terus-menerus melakukan kebaikan dan kemurahan hati kepada sesama, ketika dia tidak meresponi seperti yang kita harapkan, itu tidak menjadi nilai yang berkurang di dalam harga diri kita seharusnya dan gambar diri kita. Dan tentunya Pak Budi juga menyadari ya, ketika kita berhadapan dengan orang yang tulus, sebenarnya kita tidak ada kekuatan untuk bisa mengorbankan dia menjadi korban, bukankah begitu? Oh ya. Iya. Secara dunia saja, secara logika, orang yang baik dengan kita mau bela dan lindungi. Ya. Iya. Dunia saja mengajarkan seperti itu, apalagi Allah yang punya rancangan besar terhadap kebaikan kita yang mencerminkan kebaikan Dia. Kalau bahasa sekulernya, semesta akan mendukung orang yang tulus gitu ya. Betul. Itu pandangan sekuler aja seperti itu, apalagi Allah yang tidak terbatas kuasanya ketika Dia punya satu tujuan untuk menyelamatkan seseorang, maka Dia akan pakai kita dengan segala kapasitas dan versi kita untuk menyelamatkan Jadi dia. tidak perlu punya pikiran mungkin saya lemah ya, jadi saya nggak bisa balas dia. Atau mungkin saya lemah ya, sehingga saya nggak akan membantah statement dia. Misalkan gitu kan, di dunia bekerja, di dunia berusaha, di dunia sekolah, di dunia kampus, semua akan berinteraksi dengan orang, dan kalaupun kita banyak mengalahnya, murah hati kan sama seperti orang yang banyak mengalah begitu kan, tidak akan pernah membalas. Nah ini seperti ini menarik Pak Budi. Relevansinya seperti itu sih. Coba kita lihat di dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-32 dari kitab Efesus tadi Pak Budi. Menarik karena ayat ini satu kata itu tidak berdiri sendirian. Ada beberapa kata sifat di situ Pak Budi. Iya. Coba Pak Budi lihat, temukan apa saja. Efesus 4 ayat 31. Oke, 32. Ramah ya. Kasih mesra. Iya. Saling mengampuni. Iya. Jadi ada 3 kayaknya, pengampunan, kasih mesra, dan ramah. Iya. Ini mengindikasikan bahwa ketika kita ramah di situ adalah murah hati atau baik hati di terjemahan lain. Itu, Iya. Itu pasti akan dibarengi dengan kasih mesra. Lalu endingnya ada mengampuni. Jadi ini berbicara tentang identitas ketika kita murah hati kepada seseorang, harga diri kita tidak berkurang karena tujuan kita adalah untuk menciptakan kasih mesra. Kan tadi konteksnya banyak orang berbeda nih ya, ada yang canggung. Nah kalau tidak ada pengampunan, penerimaan terlebih dahulu, tidak akan ada namanya perbuatan baik yang tulus yang membuat kita mesra. Nah seseorang yang punya tujuan, anggaplah tujuan mulia, menyatukan sebuah komunitas, dia nggak peduli itu mau dianggap keset atau kacung, yang penting utuh. Seperti sebuah rumah tangga. Saya nggak peduli mau dianggap saya suami yang lemah atau istri yang selalu dikhianati, gitu. Yang penting keluarga saya utuh, karena goalnya adalah keluarga utuh. Nah kemurahan di dalam teks ini, Allah itu punya goal di mana dunia melihat karakter Allah yang baik, bahwa Allah mau menyelamatkan kamu, Allah mau menyelamatkan keluargamu. Kalau kita tahu tujuannya itu, maka kita nggak sempat memikirkan apakah ini manfaatnya untuk saya ya. Masa saya terus yang mengeluarkan pemberian, kok dia nggak berubah ya? Kita nggak sempat memikirkan itu karena bagian kita adalah mengekspresikan Allah yang baik. Nanti yang mengubah hatinya itu adalah Allah. Makanya kata yang sama, kalau Pak Budi ingat buah roh Galatia pasal yang ke-5. Kan salah satu buah roh itu, buah roh ada 1 ya, kasih. Buah roh 1, rasanya ada 9. Ada kasih, sukacita, dan salah satunya adalah kemurahan. Nah, kemurahan itu keluar dari relasi kita dengan Tuhan yang berdiam di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Nah, ketika kita di dalam kedagingan kita berpikir, nih saya baik terus ke mertua, baik terus ke ipar, outputnya apa ya? Roh Kudus tuh ngingetin kita di hati. Tuhan kan gak minta output, Tuhan hanya minta kamu melanjutkan kebaikan Tuhan kepada iparmu lewat kamu. Supaya iparmu terselamatkan. Iya. Karena tujuan Allah menempatkan kita di dunia untuk keselamatan semua orang. Wah, luar biasa. Kita akan temukan lagi bagaimana pesan-pesan yang luar biasa dari firman Tuhan, Ibu Joyce. Tapi kita harus jeda lagi. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini dalam Kabar Sukacita.
Kembali dalam kabar sukacita masih dengan tema firman Tuhan yang kita bahas, kemurahan hati, bersama Ibu Pendeta Joyce Sibarani. Dan luar biasa banyak sekali fakta-fakta dari firman Tuhan dan pesan-pesan firman Tuhan, nilai-nilai kebenaran yang kita sudah terima dari sejak segmen pertama, kedua, dan sampai saat ini. Nah, banyak juga pribadi, bahkan orang percaya, orang Kristen yang menampakkan baik, menampakkan dia murah hati, menampakkan dia penuh kasih, menampakkan dia ramah, tapi sebenarnya punya motivasi lain. Nah, menurut Alkitab seperti apa? Iya. Pendeta. Bagaimana kita secara pribadi membedakan apakah kita secara pribadi tulus? Ya tentunya kita tidak menilai orang lain ya. Tentunya kita tidak boleh bekerja orang lain ya. Kita mengevaluasi dan merefleksikan ke diri kita sendiri ya. Pak Budi dan juga pemirsa setia TVRI Kabar Sukacita, bagaimana kita membedakan apakah kemurahan hati, perbuatan baik saya ini, tindakan baik saya menolong orang lain, kehadiran saya itu meringankan orang lain dan orang lain merasakan enaknya begitu ya. Iya, untuk mengetahui apakah kita tulus seperti yang Alkitab inginkan atau hanya pencitraan. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, khususnya Yesus sendiri ya, di dalam Matius 6 ayat 1 sampai 4, di situ Yesus sebelum ada media sosial, Yesus bilang kepada orang-orang Farisi, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Perhatikan bahwa kriteria Yesus yang Yesus berikan bukan soal apa yang dilakukan, tapi untuk siapa itu dilakukan. Itu motivasinya. Untuk orang kenal saya atau untuk menolong orang lain yang saya tolong diringankan, dikuatkan, diteguhkan imannya, dibawa kembali kepada Tuhan. Jadi motivasinya kita bisa tanya bukan apa yang dia lakukan, tapi untuk siapa dia melakukan. Jadi kalau kayak saya melakukan kebaikan untuk Pak Budi, ini untuk Pak Budi atau untuk saya supaya Pak Budi punya image yang baik kepada saya. Nah, orang munafik. Nah, ini kita ke munafik ya. Orang munafik yang Yesus katakan di dalam ayat janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat orang. Ini berbicara tentang jangan kamu menjadi aktor panggung yang memainkan peran di depan penonton. Tetapi kemurahan hati ini berbicara adalah tidak ada penonton pun kamu tetap melakukannya untuk orang yang kepentingan orang yang menerima kemurahan hati. Ya, bagian ini sebenarnya menantang hati kita ya Pak Budi. Bagaimana kita menolong seseorang, apakah ada bagian kecil dalam diri kita itu kita melakukannya untuk dihargai, untuk dipuji, atau untuk balas budi seperti yang tadi Pak Budi sudah lakukan. Sebenarnya hanya dengan mempertanyakan 3 hal itu kita bisa melihat. Tentunya kita nggak menilai orang lain ya, karena kita tidak tahu hati orang lain. Ya tidak boleh ya. Tentunya kita sebagai orang percaya menanyakan apakah refleksikan ke dalam. Saya melakukannya untuk saya atau untuk orang lain. Kita harus ingat definisi kemurahan hati supaya orang yang menerima kebaikan kita diringankan beban hidupnya. Dia menjadi enak menjalani pergumulan karena dia kembali kepada jalan Tuhan lewat kita meneguhkan imannya, menguatkannya. Begitu Pak Budi. Nanti juga kita pengen dari pemuji mungkin atau dari pemusik, nanti kita buka kesempatan juga buat sharing sama-sama kita di sini, mau saksian atau mau ada pertanyaan soal kemurahan hati ini ya Bu Pendeta Joyce, kita akan ngobrol sama-sama. Nah, sebelum saya kembali lagi ke pemusik dan pemuji, satu lagi yang saya tanyakan. Berarti memang kalau kita sudah tidak melakukannya karena pencitraan, kita betul-betul tulus ingin melakukan firman Tuhan, kemurahan untuk hati orang ya, itu, untuk orang lain ya, untuk orang yang sedang, artinya begini, kebaikan kita pun tidak boleh sembarangan murah hati, misalnya ya sekedar melakukannya tanpa ada arti berarti, karena tujuannya adalah meringankan orang yang benar-benar saat itu membutuhkan membutuhkan respect dari kita, membutuhkan kasih dari kita. Itu apakah seperti itu atau kita ya bisa random aja gitu? Iya, sebenarnya betul Pak Budi. Kita harus kembali ketika melakukan sesuatu, harus kembali kepada definisi supaya startnya sama nih ya. Ya, kemurahan hati adalah perbuatan baik kita kepada sesama, tujuannya supaya sesama itu diringankan bebannya dalam konteks dia kembali kepada Tuhan, tidak memecah belah kita.
Kan konteksnya itu. Jadi seperti yang terjadi di Efesus waktu itu. Begitu? Iya, Oke. jadi kalau misalnya di tempat kerja Pak Budi ada seseorang yang tukang provokasi, ya, yang tukang ngadu, misalnya ya Pak Budi ya, bukan di sini tentunya. Di sini tidak ada, di Di sini sana tidak ya. ada, di sana, di Konoha yang lain. Iya, orang-orang seperti ini sebenarnya kita punya alasan untuk tidak berbelas kasihan dan berbaik hati sama dia. Karena bisa jadi dia menjelekkan nama kita di belakang, dia mengadukan kita. Tetapi supaya tim kerja kita itu tidak pecah, tidak tercerai-berai, tetap fokus, maka kita baik hati, bermurah hati ke dia, tetap mengasihi dia, menerima dia, tidak merendahkan dia, memahami kenapa dia melakukan itu, mendekati dia, dan kehadiran kita membuat dia tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Wow. Jadi itu konteks Efesus 4 ayat 32. Jadi bukan hanya memberi uang, menolong orang biaya sekolah, tidak. Iya, bukan sekedar random aja Iya, seperti itu. iya. Tapi kan itu butuh, saya pribadi melihatnya ini, bahkan ya saya refleksi ke diri saya sendiri, kayaknya belum sampai di level itu saya pribadi. Bagaimana kita betul-betul ke orang yang menyakiti kita, lalu kita tetap istilahnya seperti tidak ada apa-apa dengan dia. Itu kan, itu sepertinya agak sulit dilakukan, tapi ya kita harus dibaharui setiap hari ya, begitu ya tadi ya, seperti yang Bu Pendeta Joyce Saya katakan. rasa Pak ya. Budi sudah lakukan, tapi mungkin kita tidak Secara sadar. manusia pastinya akan ada sesuatu yang berbeda lah dengan orang yang tidak pernah bergesekan dengan kita, Iya. atau dengan orang Tapi yang masih pernah. bertahan di situ kan Pak ya? Ya, kalau masih bertahan Masih kerjasama bertahan. kan ya? Nah ini mau diubah. Ini yang Iya, ini jadi tanda-tanda kita bisa mengarah ke kemurahan hati berarti ya. Iya. Kalau kita masih ada di tempat masih itu. ada di situ, masih bisa menerima dia. Kalau Oke, tadinya oke. kita merasa perbuatan kita itu biasa saja, tapi ini Tuhan ubahkan. Kamu sudah melakukan murah hati loh. Kamu tetap bertahan, tidak memecat balik dia, Iya. tetap mempertahankan dia, tetap mendekati dia, tetap memakai dia, begitu loh Pak. Itu sudah tanda sebenarnya sekarang Pak Budi sedang diperbaiki oleh Tuhan. Pak Budi sudah melakukannya. Dasar firman Tuhannya adalah ini. Oke, luar Diubah biasa. tuh ya cara Iya, berpikir kita. mindset begitu. kita harus kita betul-betul sesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kembali ke pemuji dan pemusik, mungkin ada yang ingin di-share sebelum kita lanjut ke diskusi lainnya? Atau ada yang mau ditambahkan? Atau mau ditambahkan? Silakan. Dari Yohana ya, betul ya? Oke, silakan. Kalau dari saya tidak menambahkan sih, tapi saya dapat Iya. insight baru dari hal ini gitu. Karena kayak ketika ada orang yang sharing ke saya gitu tentang kebaikan mereka, ya seperti inilah hidup yang mereka alami dan sebagainya. Kadang-kadang saya berpikir kayak, tapi kamu dapatnya apa gitu dari kebaikan itu, ya kan? Dapatnya Logika apa begitu, sih? oke. Kok kayaknya kayak gini-gini gitu kan ya. Tapi setelah apa yang Pendeta Joyce katakan, ya itulah kemurahan hati. Maksudnya banyak hal yang saya alami yang buat saya, oh iya, saya pengen seperti itu. Even mungkin orang lain tidak lihat, Iya. mungkin orang lain tidak, oh orang Hargai. ini seperti ini, hargai gitu. Tapi dia tetap melakukan dengan setia, dan itu hal yang indah sekali yang saya dapatkan. Terima Luar kasih. biasa. Ini hal yang patut kita sama-sama renungkan setiap saat Begitu, kayaknya ya. Jadi tidak perlu ekspektasinya ya apa yang kita berikan ya udahlah, mau balik atau tidak ya. Ya Allah itu itu urusan adil. bukan urusan kita, begitu ya, betul ya. Seperti yang Yohanes sudah sampaikan tadi. Di dalam Mazmur 137 kalau nggak salah, Allah itu adil. Itu saja yang harus kita pegang Iya, ya. Allah itu pasti adil. Oke. Iya. Dan di dalam Roma, jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Siapa yang bisa menggagalkan rencana Allah memakai kita untuk memancarkan karakter dia, untuk menjaga keutuhan komunitas itu, kantor itu Iya. lewat kita. Apalagi kita, ini juga satu hal yang mungkin supaya kita tidak salah melangkah juga atau salah mengaplikasikan kemurahan hati. Jangan sampai kita dianggap, oh ini ngajarin saya deh kayaknya. Kan apalagi orang yang sudah mulai, apa istilahnya ya, orang yang pribadi-pribadi yang harusnya tidak kita rangkul lagi, yang harusnya kita tidak ramah lagi ke dia, tapi kita tetap, apakah nanti kita tidak seperti sedang mengajari, menggurui, apakah itu bagian dari ya sudah murah hati aja. Iya.
Menariknya karena murah hati itu adalah bagian daripada buah roh, dan buah roh itu rasanya macam-macam. Orang murah hati itu pasti tidak sombong. Orang murah hati itu pasti rendah hati. Orang murah hati itu pasti menerima dan mengampuni. Jadi ketika dia kayak seperti Pak Budi bisa menerima rekan kerja yang mengkhianati, menusuk dari belakang. Iya, pasti punya hati yang besar, tidak sombong, tidak rendah hati, memahami pasti dia punya kesulitan. Nah, pemahaman pemantu Roh Kudus yang kerjakan karena ada buah Roh Kudus di situ. Luar biasa. Iya. Oke, mungkin ada garis besar apa lagi karena kita sudah ada di akhir dari kabar sukacita tentang kemurahan hati ini yang bisa disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah saat ini. Iya, baik Pak Budi dan juga pemirsa setia TVRI Kabar Sukacita secara khusus umat Kristiani di mana saja berada. Dunia pada saat ini dengan segala pergumulannya tidak membutuhkan orang Kristen dengan devosi atau story kata-kata yang indah saja. Karena kata-kata yang indah itu tidak memberikan rasa yang nyata. Tetapi dunia butuh orang-orang yang hadir, yang dirasakan dan memberi dampak. Seperti sebuah gambar makanan yang nikmat atau videotron gambar yang nikmat tidak pernah mengubah rasa kita, menghilangkan lapar. Tetapi ketika ada seseorang yang datang kepada kita memberi makan walaupun itu cuman nasi kucing, itu bisa memulihkan rasa lapar kita. Karena itu selagi kita masih hidup, lakukanlah segala kebaikan yang kita bisa. Dengan segala cara yang kita bisa kepada semua orang yang kita bisa, selama kita masih bisa. Karena Tuhan ciptakan kita untuk tujuannya yang indah. Di mana kita ada, di situ kemurahan Allah boleh terasa oleh dunia. Dan tidak ada pecah belah di sebuah komunitas. Amin. Terima kasih. Luar biasa. Firman Tuhan yang luar biasa dan kita akan berdoa sekali lagi untuk firman Tuhan ini agar benar-benar menjadi rema, dan yang terpenting adalah tidak hanya sekedar pengetahuan, tidak hanya sekedar teori, tapi mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Silakan Bu Berita Joyce. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan tahu keberadaan hati kami dan hidup kami masing-masing. Ada banyak hal sebenarnya yang ingin memecah belah hati kami, di mana komunitas kami ada. Perbedaan, kesalahpahaman tidak dihargai, bisa menjadi alasan untuk kami berhenti murah hati dan berbuat baik kepada sesama. Tetapi kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami, bahwa kami ada, Tuhan panggil dan Tuhan kuduskan sebagai anak Allah, sebagai tubuh Kristus, untuk ada di tengah-tengah dunia ini, hidup menghidupi tujuan Tuhan, yaitu menyelamatkan banyak komunitas, menyelamatkan banyak relasi, menyelamatkan banyak orang untuk kembali kepada Tuhan, melihat dan merasakan kemurahan Tuhan yang mencari dan terus memanggil semua orang untuk diselamatkan. Tuhan, kami sudah mendengar dan pemikiran kami, pola pikir kami, menganalisanya, mengkritisinya diubahkan oleh Tuhan. Kami tidak mampu mengaplikasikannya dengan kekuatan kami. Kami memerlukan kekuatan Allah Roh Kudus terus meneguhkan komitmen dan pemahaman-pemahaman baru kami. Dan kami memerlukan Roh Kudus menghibur kami, menguatkan kami, bahkan memberikan orang-orang di sekitar kami bersama-sama menghidupi kebenaran firman-Mu, agar kota Gorontalo, agar di mana saja Tuhan menempatkan kami, dunia boleh membaca dan merasakan Allah baik, Allah murah hati kepada semua orang. Terima kasih Tuhan untuk kelayakan yang Tuhan berikan dan Tuhan mau pakai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam Yesus Kristus, kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus, meneguhkan kebenaran firman yang telah kami dengarkan, memberkati kebenaran firman yang akan kami hidupi dari sekarang sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Bu Pelita Joyce Barani untuk firman Tuhan yang menguatkan kembali, mengingatkan kita kembali bahwa kita harus menjadi pribadi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yakni yang murah hati. Demikian perjumpaan kita dalam Kabar Sukacita, dan semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.
kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, sebab hari